inspirasi yang bisa kita ambil dari beliau, di mana waktu beliau ke Aceh di akhir tahun 2020 kemarin membersamai PW Pergunu Aceh dalam agenda seminar nasional juga. Beliau sempat menginspirasi guru-guru yang ada di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, bagaimana di saat beliau membangun pesantren dari jumlah santrinya 0 hingga saat ini santrinya berjumlah 10.000 lebih. Dan itu tentunya juga menjadi inspirasi, dan kita juga rindu kedatangan Ketum kembali ke Aceh. Insya Allah mudah-mudahan setelah pandemi ini berakhir atau PPKM naik turun level, kita bisa menyambut kembali kedatangan Ketua Umum PP Pergunu. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, Alhamdulillah itulah materi pertama kita yang disampaikan oleh guru besar kita. Insya Allah kita mengundang narasumber kita, pembicara kita yang kedua di malam yang penuh berkah ini, masih dengan konsep dan model pendidikan karakter di masa pandemi, tantangan dan solusi. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, siapakah yang akan dirugikan jika pendidikan karakter ini terabaikan? Secara jangka pendek, itu memang murid yang rugi, itu memang orang tua yang rugi, namun secara jangka panjang yang rugi itulah negara itu sendiri. Bapak Ibu yang berbahagia, telah hadir narasumber kedua kita di malam yang berbahagia ini, Bapak Rektor UIN Araniri. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Apa kabar Ayahanda Profesor Dr. Haji Wahrul Walidin AKMA? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, beliau sangat sehat luar biasa dan senyumannya luar biasa, menggembirakan untuk kita bersama. Bapak Ibu yang berbahagia, perlu juga kita ketahui bahwa selain sebagai Rektor UIN Araniri, beliau saat ini juga sebagai Ketua Komisi B Pendidikan, Penelitian dan Ekonomi Umat Majelis Pemusyawaratan Ulama Provinsi Aceh, dan juga beliau sebagai Ketua MPD Provinsi Aceh pada tahun 2014 sampai 2019. Juga beliau pernah menjabat sebagai Ketua MPD Provinsi Aceh pada tahun 2009 dan Rektor Universitas Abulia Tama Aceh pada tahun 2005. Tentu juga sangat luar biasa ayahanda kita, guru besar kita, Rektor UIN Araniri. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, 15 menit ke depan, para pemirsa yang berbahagia, kita akan membersamai guru kita dalam materi konsep dan model pendidikan karakter di masa pandemi. Kepada guru kami yang mulia, Profesor Dr. Haji Wahrul Walidin AKMA, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul karimul mannan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bi afdhalil adyan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi dzawil fadli wal irfan. Yang kita hormati dan muliakan bersama Bapak Dr. Kiai Haji Zainud Tauhid Saadi MSI, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, sebagai keynote speaker, yang kami hormati dan banggakan ayahanda kita bersama Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim MA, Ketua Umum DPP Pergunu, yang kita muliakan, kita hormati bersama Bapak Dr. Haji Iqbal SAG MAG, Kanwil Kemana Aceh, yang kita hormati bersama Dr. Andes Haji Mukhlis MPD, Kabid Penmat Kanwil Kemana Aceh, para pengurus PW, khususnya PW Pergunu Aceh dan juga PW lainnya, para Kakan Kemana Aceh, para ketua, khususnya Ketua PW Pergunu Aceh, Bapak Dr. Tengku Muslim Hamdani MA, serta para pengurus inti, Pak Dr. Fahrul Rijal MAG, Dr. Lismijar MA, serta pengurus lainnya, moderator Pak Rifki Ismail SAG, para peserta seminar nasional PW Pergunu Aceh, ketua panitia dan segenap unsur panitia,
hadirin hadirat yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berkah ini kita telah dapat melaksanakan sebuah agenda akademik yang sangat luar biasa diikuti oleh hampir seluruh Indonesia, yaitu webinar nasional PW Pergunung Aceh yang dilaksanakan secara virtual. Salawat beriring salam marilah kita iringkan keharibaan dengan Allah Nabiullah wa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Seperti tadi telah disampaikan oleh Bapak Gus Wamenak dan juga oleh Pak Kiai bahwa dampak PJJ, pendidikan jarak jauh, pendidikan daring, pendidikan online, pembelajaran daring atau PJJ telah menimbulkan suatu masalah tersendiri, terutama dalam hal menjadi sebuah tantangan juga di dalam pendidikan karakter. Kita tahu pendidikan karakter merupakan salah satu dimensi terpenting dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan karakter yang selama ini menjadi program prioritas juga mengalami dampak yang signifikan di masa COVID ini, terutama setelah pemberlakuan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Untuk terlaksananya secara efektif pendidikan karakter membutuhkan paling tidak 5 hal, yaitu interaksi edukatif atau al-alaqah at-tarbawi al-akhlaki yang berbasis kelas, desain pendidikan berbasis school culture, atau di dalam sistem pendidikan Islam kita kenal dengan Islamic school culture, dan desain pendidikan yang berbasis komunitas, teladanan guru yang bersifat direktif, serta pendekatan multiple intelligence, serta habituasi yang berkelanjutan. Terbentuknya pendidikan karakter melalui pengetahuan yang sering dikembangkan oleh para tokoh kita, para pakar kita, yang kita kenal dengan pengetahuan moral, moral knowing, kemudian perasaan moral, moral feeling, serta tindakan moral, moral action. Dan kita tahu sejumlah nilai karakter, terutama yang dikembangkan di dalam sistem pendidikan kita, dan juga tidak jauh dari semangat akhlakul karimah yang kita kembangkan, terutama nilai religiusitas, nilai jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, sampai dengan nilai bertanggung jawab. Dan saya juga ingin menjelaskan di sini, ternyata sejumlah negara membangun dengan berbasis karakter. Kita tahu Jepang dengan kemajuan teknologi, terutama otomotif dan elektronik, yang maju dalam pembangunan tanpa meninggalkan budaya aslinya, tanpa meninggalkan kearifan lokal, local wisdom, bahkan sering menjadi daya tarik dunia. Ini menjadi sesuatu yang perlu kita pikirkan bersama, bagaimana kita kembangkan budaya asli kita harus menjadi suatu tuntunan di dalam moralitas dan juga karakter. Kemudian sikap kerja keras, pantang menyerah, tanggung jawab dan cinta negara, serta tanah air menjadikan Jepang muncul sebagai negara hebat. Kemudian kita juga tahu bagaimana Korea. Korea hampir menyamai Jepang dalam bidang otomotif dan elektronik, juga IT. Rasa cinta kebangsaan masyarakatnya sangat luar biasa, sehingga semuanya bisa maju. Sifat kerja keras dan kerja cerdas, serta society trust. Mereka punya konsep society trust, percaya kepada bagaimana nilai-nilai dasar dikembangkan oleh masyarakat, membuat Korea menjadi negara tangguh dengan teknologi baru. Dan mungkin di dalam presentasi ini saya menampilkan sebuah gambar ditulis di dalam atau di dinding bus Pusan University of Foreign Study. Who is the next Ban? Artinya siapa yang menjadi Mr. Ban yang akan datang? Ban Ki-moon pernah menjadi sekretaris PBB, dan itu menjadi kebanggaan luar biasa dari Korea Selatan. India
terkenal dengan kemajuan teknologi informasi dan komputer, sekarang otomotif juga, serta manajemennya yang luar biasa. Banyak tenaga manajer mereka yang menyebar dan bekerja ke seluruh dunia. Kemudian China, negara yang spektakuler, dengan cadangan devisa terbesar di dunia. Jumlah dokter di China luar biasa banyaknya. Kenapa bisa maju? Karena mereka punya pendidikan yang maju dan punya semangat, motivasi, kemauan, kerja keras, kejujuran dan disiplin tinggi. Prinsip mereka adalah harus bisa. Slogan Cina adalah memotivasi rakyat agar mau menjaga kebersihan di China. If you don't have a clean toilet, you don't have a future. Jika kamu tidak bisa menjaga kebersihan negaramu, maka kamu tidak punya masa depan. China juga menariknya, jika pegawai atau tenaga kerja di negara China pulang jam 4, maka mereka akan pulang pada jam 5. 1 jam terakhir tersebut mereka gunakan untuk mengevaluasi pekerjaan mereka. Karena prinsip mereka adalah jangan sampai ada kesalahan dengan pekerjaan yang telah dikerjakan sebelumnya. Berbeda dengan pegawai di negara kita, jika pulang jam 4, maka jam 3 mereka sudah menunggu dan bergegas untuk fingerprint. Kalau absen manual malah sudah duluan pulang. USA, Amerika Serikat. Pada tahun 1990 Amerika Serikat mengalami degradasi moral yang sangat mengkhawatirkan. Karena itu pada tahun 1992 diadakanlah seminar atau musyawarah para pakar di Aspen, Colorado, dan melahirkan deklarasi dengan Vision on Character Education. Di antara program tersebut ialah Character Development and Leadership atau CDNL dan Character Education Partnership yang kita kenal dengan CAP dengan 5 pilar nilai dasar, yaitu sifat terpercaya, menghormati, tanggung jawab, keadilan, dan kewarganegaraan. Bahkan negara pragmatisme mementingkan pendidikan karakter. Malaysia kita kenal sebagai tetangga Melayu kita. Pendidikan karakter di Malaysia dilakukan melalui interaksi sosial di sekolah dan luar sekolah juga. Selain guru mata pelajaran moral, guru mata pelajaran lain juga wajib melakukan integrasi ke dalam mata pelajarannya. Saya kira ini satu model yang harus kita terapkan di Indonesia, bahwa pelajaran moral bukan hanya milik guru PAI dan juga milik guru pendidikan kewarganegaraan atau citizenship, tapi juga milik semua guru yang memegang mata pelajaran, diintegrasikan dan internalisasikan nilai karakter ini ke dalam mata pelajaran yang diasuh. Kemudian Singapura yang kita kenal negara yang super canggih. Di Singapura juga pendidikan karakter bergabung dengan MP, mata pelajaran citizenship, sehingga menjadi MP atau mata pelajaran Character and Citizenship Education, CCA. Dekat Singapura menjadikan pendidikan karakter prioritas utama, sehingga setiap warga negara wajib memiliki karakter yang baik, terutama kedisiplinan dan tanggung jawab. Begitu juga Kanada, paradigma liberal dan worldview secularism telah membawa masyarakat Kanada betapa dahsyatnya turbulensi peradaban, terutama dominannya sikap agnostik tingkat Tuhan dan paham relativisme radikal postmodern. Karena itu Kanada memantapkan pendidikan karakter melalui pendidikan karakter dan kewarganegaraan. Nah, kita juga ingin lihat tantangan pendidikan karakter di masa COVID ini. Pandemi COVID-19 telah melahirkan kebijakan PJJ, pendidikan jarak jauh, pendidikan pembelajaran jarak jauh, pembelajaran daring, atau pembelajaran online. Kebijakan ini telah membuat ruang tatap muka yang leluasa dan syarat dengan implementasi ragam strategi instruksional menyempit ke ukuran layar laptop dan HP. Semester genap yang baru saja berjalan 4 kali tatap muka dengan RPS, SAP, RPP yang sudah disurapi, keadaan darurat COVID-19 mengharuskan PJJ dari yang offline ke online, dari ruang kelas ke dunia maya. Kita bersyukur dan berterima kasih, apresiasi kepada Pak Kiai, tadi telah menyampaikan betapa di
pesantren beliau dan juga di universitas beliau terapkan berbagai pendekatan sehingga luring juga bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Satu hal yang menjadi tantangan cukup besar sekarang adalah apa yang kita kenal dengan learning loss. Learning loss adalah kondisi kehilangan atau ketertinggalan pembelajaran yang disebabkan karena adanya kesenjangan, diskontinuitas pendidikan, penutupan sekolah karena adanya bencana, konflik bersenjata atau pandemi seperti COVID-19. Learning loss bukan hanya pengetahuan dan bukan hanya skill, tetapi juga sikap, nilai-nilai, terutama pendidikan karakter. Akan hilang kesempatan yang luas, akan hilang akses yang luas, akan hilang ruang yang cukup untuk pendidikan karakter. Yang kedua, peserta didik kehilangan role model sebagai al-uswah dan juga al-qudwah dan al-uswah. Maaf saya tulis ini. Peran pendidik dalam upaya implementasi pendidikan karakter di sekolah sangatlah besar. PJJ telah membawa dampak kehilangan sosok turi teladan yang menjadi contoh di kelas, baik dalam al-aqwal, dalam hal ucapan, dalam hal af'al, dalam hal tindakan, maupun dalam hal itijah, sikap. Kemudian yang ketiga, kehilangan ruang interaksi edukatif. Ini penting sekali ini, al-alaqah at-tarbawi al-akhlaki atau interaksi edukatif ini sangat penting dalam pendidikan karakter. Pendidikan karakter memerlukan ruang interaksi edukatif yang cukup leluasa dalam membentuk classroom yang keempat, tantangan yang sekarang kita alami juga adalah ketidaksiapan orang tua. Pada hakikatnya dalam kondisi ini telah menyebabkan terjadinya sebuah revitalisasi peranata keluarga sebagai pemegang mandat utama pendidikan anak. Tetapi di sebagian besar keluarga masih mengalami deprivasi. Nah, kita sebut dengan deprivasi maternal, kira-kira wujuduha ka'adamiha. Ada seperti tiada. Kemudian deprivasi paternal, wujuduhu ka'adamihi. Dan deprivasi parental, wujuduhuma ka'adamihima. Ada seperti tiada. Banyak orang tua tidak bisa menjadi imam salat, tidak mampu menjadi guru bagi anaknya, dan tidak mampu memberi uswah atau al-qudwah bagi mereka. Ini salah satu hal yang menjadi tantangan bahwa ketidaksiapan orang tua manakala pemberlakuan PJJ ini dilakukan. Yang kelima, dan juga ini berkaitan dengan ketidaksiapan tadi, selain kondisi emosi orang tua selama mendampingi anak juga menjadi kendala, tidak sabar yang kemudian marah-marah. Anak-anak banyak sekali tugas yang menumpuk, ini akan menjadi potensi terjadinya kekerasan psikis kepada anak yang berbahaya dalam jangka panjang. Berikut juga, ini satu tantangan yang cukup besar kita alami sekarang terhadap anak kita adalah kegandrungan kepada alat komunikasi yang keterlaluan. Pengguna jasa internet mencapai 143 juta atau hampir 55% dari penduduk Indonesia yang berjumlah 200 sekian juta jiwa. Kebanyakan adalah anak-anak remaja dan balita. Di samping banyak hal positif, belajar dari rumah via daring ini telah meningkatkan kegandrungan anak pada aplikasi komputer dan HP yang dapat menimbulkan sikap malas, cuek, kurang peka, kurang peduli lingkungan, bahkan menimbulkan berbagai penyakit psikis seperti depresi dan seterusnya. Kemudian anak akan lebih sering menatap layar gadget daripada untuk belajar ataupun berinteraksi dengan lingkungannya. Hal ini akan mengakibatkan anak kecanduan bermain game, kuatnya ruang pendidikan ibadah, akidah, ibadah, dan juga akhlakul karimah. Pendidikan akidah, ibadah, dan akhlakul karimah adalah inti pendidikan. Di samping ilmu dan skill, di samping ilmu dan juga al-maharah, akidah, ibadah, dan akhlakul karimah sejatinya dibina melalui student teacher educative interaction atau at-tafa'ul at-ta'limi baina talib wal mu'allim yang lebih mengedepankan pada habituasi, at-ta'awud, ta'wid, dan al-uswah hasanah, memerlukan an-namudhaj al-misali atau role model melalui metode al-muqabalah dan sekaligus al-qudwah dengan menampilkan perilaku baik. Hal ini tidak didapatkan dalam semua model pedagogik daring ini.
Apalagi 67% siswa tidak mendapatkan sesi tanya jawab dengan guru. Apalagi muamalah tadi. Hal ini tidak didapatkan dalam semua model pedagogi, apalagi 60% siswa tidak mendapatkan sesi tanya jawab, termasuk belum ada sebuah model evaluasi pendidikan karakter yang komprehensif dalam pembelajaran karakter yang diterapkan melalui daring. Berikutnya, ini juga satu persoalan, anak disabilitas dan kejuruan, kondisi ini pun dirasakan bagi anak-anak yang penyandang disabilitas, tunanetra, tunarungu, dan sebagainya. Mereka secara khusus sulit belajar karakter dari jarak jauh dengan efektif karena lebih memerlukan kontak fisik, emosional dengan guru serta mengandalkan alat-alat dan terapi khusus agar dapat belajar dengan baik. Kemudian subjek didik dari keluarga tidak mampu ini juga satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius kita manakala pendidikan karakter yang kita terapkan. Penutupan sekolah ini menjadi dampak tersendiri khususnya bagi siswa miskin dan rentan. Sebab pendidikan mungkin tidak menjadi prioritas mereka. Mereka seringkali berusaha payah memenuhi kebutuhan dasar terlebih dahulu. Dan ini ada sebuah riset PJJ masa COVID-19 ini yang dilakukan di Jerman, di Universitas Goethe Frankfurt dengan menggunakan basis data dari berbagai negara di seantero jagat menemukan rata-rata perkembangan keterampilan termasuk pendidikan karakter selama penutupan sekolah pada musim semi 2020 dapat digambarkan sebagai stagnan, dengan kecenderungan menurunnya keterampilan dan nilai-nilai karakter yang diperoleh. Andreas Frey, Profesor Psikologi Pendidikan dan rekan penulis riset tersebut menambahkan bahwa hilangnya keterampilan bagi siswa sangat terlihat di kalangan anak-anak dan remaja dari keluarga kurang mampu. Frey juga yakin membuktikan asumsi yang sebelumnya dibuat oleh bukti empiris tentang kesenjangan antara kaya dan miskin, dan itu semakin melebar selama penutupan sekolah untuk pertama kalinya karena corona. Ini hasil riset dari berbagai negara. Nah, apa solusi ke depan? Mungkin secara singkat, waktu hampir berakhir. Pertama, apa yang tadi saya sampaikan bahwa ada learning loss, termasuk juga pendidikan karakter dalam kehilangan itu. Apa itu solusinya? Learning loss karena pandemi perlu disikapi dengan kebijakan dan langkah-langkah yang terstruktur dan terukur. Artinya, kita harus lakukan pemetaan apa yang hilang dari sistem pendidikan kita. Perlu segera kita cari jalan yang terstruktur dan terukur agar learning loss ini tidak terjadi berkepanjangan. Kemudian, solusi ke depan juga, salah satunya yang terpenting adalah memperkuat trilogi pendidikan. Satu hal selama ini antara trilogi pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat, tidak terbangun sinergisitas. Saya kira ke depan perlu kita bangun sinergisitas yang lebih kuat lagi, kolaborasi antara ketiga wahana pendidikan yang sangat penting ini. Kemudian penguatan keteladanan secara masif, mulai dari tingkat tinggi sampai ke bawah, mulai dari jenjang pendidikan dasar, bahkan prasekolah sampai ke keluarga, sampai ke perguruan tinggi, ini perlu penguatan keteladanan secara masif kita lakukan. Anak-anak akan sangat sensitif menerima pengaruh negatif yang mereka dapatkan dalam kehidupan sehari-hari dari pelaku orang dewasa yang bersifat negatif. Oleh karena itu, bagaimana mengeliminir perilaku orang tua yang bersifat negatif. Kemudian interaksi edukatif yang lebih intens melalui daring. Daring juga sebenarnya dapat memberi ruang yang cukup untuk dilakukannya interaksi edukatif. Adanya ruang interaksi edukatif yang lebih kuat lagi. Artinya, misalnya bagaimana merencanakan kuis interaktif, bagaimana merencanakan sebuah situs obrolan. Sebelum PJJ dilakukan, ada sebuah upaya untuk melakukan interaksi antara murid dengan guru atau guru dengan murid. Bagaimana menyapa muridnya, menyampaikan apa kabar, bagaimana kesehatan, bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan karakter. Saya kira ini salah satu langkah yang cukup bagus dalam melahirkan sebuah pembelajaran yang menyenangkan, tetapi juga mengandung pesan-pesan edukatif dalam hal pendidikan karakter. Kemudian, habituasi secara komprehensif. Ini penting sekali. Pendidikan karakter, penanaman nilai karakter pada masa COVID-19 ini harus menggunakan strategi yang komprehensif, inovatif, dan juga kreatif, agar anak-anak kita punya ruang-ruang yang cukup untuk pendidikan karakter.
Berikutnya yang sangat penting juga, pendidikan karakter berbasis multiple intelligences. Pendidikan karakter dapat dijalankan dengan multiple intelligences terpadu, sentra kecerdasan linguistik misalnya, sentra kecerdasan musikal, sentra kecerdasan bodily kinesthetic, serta sentra kecerdasan visual sosial, sentra kecerdasan logis matematik, sentra kecerdasan interpersonal, intrapersonal, serta kecerdasan eksistensial, serta kecerdasan naturalis dapat dijadikan sebagai strategi terpadu dalam rangka membina karakter di era pandemi ini. Saya kira akan berhasil insya Allah. Berikutnya, penguatan kolaborasi dengan orang tua. Sekolah dengan orang tua ini punya hubungan yang cukup kuat, sehingga pendidikan karakter ini bisa berjalan dengan baik. Harus ada interaksi dan komunikasi yang baik dengan orang tua. Belajar dari rumah membuat orang tua lebih mudah dalam membimbing, mendampingi, mengawasi terhadap perkembangan belajar anak secara langsung. Dan pembiasaan-pembiasaan tertentu seperti mengontrol pelaksanaan ibadah, mengaji, tahsin, tahfidzul Quran, dan menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Yang terakhir adalah salah satu solusi, saya kira, pemblokiran situs-situs merusak dan hoax perlu segera dilakukan. Sejumlah dampak buruk penggunaan jaringan mengintai anak-anak kita, terlebih di masa pandemi ini. Permainan online, judi online, dan konten-konten negatif lainnya tumbuh subur di masa PJJ ini. Pada masa normal, waktu anak banyak dihabiskan di sekolah, pada waktu belajar di rumah menjadi lebih banyak waktunya berinteraksi lewat digital. Kita perlu kontrol yang kuat untuk ini, diperlukan pemblokiran situs-situs yang merusak dan mengandung hoax. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa pemaparan yang disampaikan oleh guru kita, Ayahanda Profesor Dr. Haji Warul Walidin, AKMA, Rektor UIN Araniri. Bapak Ibu yang berbahagia, tentu juga kita tadi menyimak dengan baik bahwa yang beliau sampaikan merupakan pendidikan maju, pendidikan yang baik, pendidikan yang maju, itulah pendidikan yang berbasis karakter. Maka untuk menghindari itu, di saat ini pandemi yang menghadiri kita, sehingga pandemi mengantarkan kita dari ruang kelas menuju ke ruang dunia maya, dan mengantisipasi untuk terkenanya atau terakibatnya kepada kita semua dengan efek learning loss. Dan Bapak Ibu yang berbahagia, tadi juga Ayahanda Profesor kita menyampaikan bahwa peluang dan yang bisa menghadirkan learning loss ini adalah yang pertama adanya kesenjangan, di mana juga para siswa kehilangan keteladanan yang mereka seharusnya teladani, dan juga learning loss ini terpeluang dari kurangnya edukatif atau ruang interaksi antara siswa dengan gurunya, antara siswa dengan orang tua, antara guru dengan orang tuanya, dan juga learning loss ini potensi lahirnya dari ketidaksiapan orang tua, bahkan ada seperti tiada. Itulah ungkapan yang disampaikan oleh Anda Profesor tadi. Sehingga di antara solusi yang beliau tawarkan adalah perlunya kebijakan dan langkah yang terstruktur, ada pemetaan yang baik untuk menyelesaikan tentang posisi pendidikan ini, dan juga perlunya memperkuat trilogi pendidikan, perlu dibangun sinergitas yang baik, penguatan keteladanan secara masif, dan juga daring ini juga bisa dilangsungkan secara interaksi. Ada pola-pola interaksi yang bisa dilangsungkan melalui daring. Beliau menawarkan juga kita bagi guru, bagi kita para pendidik, bisa mulai dengan sistem obrolan di awal pembelajaran, dan dengan yang berikutnya pemblokiran situs-situs larang yang itu dapat menghantui para peserta didik sehingga mereka berhenti untuk belajar dan beralih ke gadget ataupun game ataupun apapun teknologi yang sudah mereka kuasai. Sehingga Bapak Ibu yang berbahagia, kecanggihan teknologi jangan sampai mengalahkan peran kita sebagai guru. Maka jika internet lebih menarik daripada guru, maka lalu apakah peran guru akan tergantikan oleh internet itu sendiri? Oleh karena itu, perlukah redesain pendidikan di Indonesia? COVID-19 yang kita hadapi ini tidak hanya bersifat musibah, tetapi juga menjadi hikmah. Maka pandemi yang lebih dari 1 tahun menegaskan pentingnya refleksi dan tata ulang pendidikan itu sendiri. Untuk menjawab itu, perlukah desain ataupun redesain pendidikan kita di saat ini di tengah pandemi dengan berbagai kasus yang terjadi?
telah hadir narasumber kita yang ketiga di malam yang berbahagia ini. Ahlan wa sahlan, alhamdulillah masih membersamai kita narasumber kita. Guru kita yang mulia, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Bapak Dr.